Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fedora Arif Fardian dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer dengan semester 4 atau berada di semester 4. Tujuan saya di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Yang pertama, yaitu apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Jawabannya, yang paling saya kagumi dari inovasi dan budaya di Google adalah cara mereka memandang teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai solusi untuk masalah nyata manusia. Google selalu berusaha membuat teknologi yang inklusif, mudah diakses, kemudian berdampak secara nyata terhadap masyarakat luas. Misalnya, seperti produk Google Search, Google Maps, atau Google Workspace yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari miliaran orang. Hal yang menarik bagi saya bukan hanya teknologinya, tetapi juga filosofi inovasinya yang membuat hal tersebut yang awalnya kompleks menjadi sederhana dan berguna bagi banyak orang. Sebagai mahasiswa yang tertarik pada teknologi, saya melihat menjadi Google Student Ambassador menjadi kesempatan untuk menjembatani dua dunia. Yang pertama, dunia inovasi teknologi global dan dunia mahasiswa kampus. Nah, di kampus ini, banyak mahasiswa sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi sering belum tahu bagaimana memanfaatkan teknologi secara maksimal. Saya ingin membawa semangat motivasi dari Google untuk dipelajari secara teoritis dan menyenangkan untuk menyelesaikan masalah nyata. Bagi saya, menjadi Google Student Ambassador bukan hanya tentang memperkenalkan produk Google, tetapi tentang membangun mindset inovatif dan religius di kalangan mahasiswa. Nah, yang kedua yaitu kegiatan interaktif untuk acara Tech and Chill yang disarankan oleh Google itu Tech and Jam and Chill ya. Nah, jika saya membuat acara tersebut, saya ingin membuat kegiatan yang tidak terasa seperti seminar teknologi, tetapi lebih seperti game eksplorasi teknologi. Nah, kegiatan yang saya rancang ini adalah namanya Google Mystery Challenge. Dalam kegiatan ini, peserta dibagi menjadi beberapa tim kecil. Setiap tim akan mendapatkan sebuah misteri yang harus diselesaikan oleh mereka menggunakan berbagai produk Google. Contohnya apa? Contohnya mereka harus menemukan lokasi tertentu menggunakan Google Maps, kemudian mengumpulkan informasi menggunakan Google Search, dan berkolaborasi mencatat petunjuk menggunakan Google Docs. Atau juga memecahkan teka-teki visual menggunakan Google Lens. Nah, setiap petunjuk membawa mereka ke tantangan berikutnya sampai akhirnya mereka menyelesaikan misi utama. Yang membuat kegiatan ini menarik adalah mahasiswa tidak hanya mendengar tentang teknologi, tetapi langsung menggunakannya secara kreatif. Selain kreatif, juga mereka akan berkolaboratif untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuannya adalah untuk membuat mahasiswa menyadari bahwa teknologi bisa menjadi sesuatu yang seru, interaktif, dan relevan bagi kehidupan nyata mereka. Yang ketiga yaitu pengalaman berpikir out of the box. Pengalaman berpikir out of the box yang dimaksud adalah salah satu pengalaman yang membuat saya harus berpikir kreatif ketika ingin mengumpulkan data dari sebuah platform untuk keperluan analisis, tetapi sistemnya tidak menyediakan fitur statistik yang jelas. Nah, dari masalah tersebut, adanya data yang saya butuhkan tersebar di banyak halaman sehingga jika dilakukan secara manual akan memakan waktu yang sangat lama. Dari masalah tersebut, alih-alih menghitungnya satu persatu, saya mencoba pendekatan berbeda, yaitu dengan menggunakan script. Nah, script yang seperti apa? Script sederhana di browser untuk membaca elemen data yang tampil di halaman dan menghitung jumlahnya secara otomatis. Dengan pendekatan ini, proses yang awalnya bisa memakan waktu berjam-jam akhirnya bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Nah, pengalaman ini mengajarkan saya satu hal penting, yaitu ketika seringkali solusi tidak selalu datang dari cara yang paling konvensional, kadang kita perlu menggabungkan pengetahuan teknologi, kreativitas, dan keberanian untuk mencoba pendekatan baru. Sejak saat itu, saya memulai untuk melihat teknologi ini bukan hanya sebagai alat yang digunakan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan solusi. Yang keempat,
pencapaian yang ingin dicapai dalam 3 bulan pertama jika saya terpilih menjadi Google Student Ambassador, yaitu pencapaian yang paling membuat saya bangga dalam 3 bulan ini adalah saya jika berhasil membangun komunitas teknologi kecil yang aktif di kampus. Ketika saya berhasil membangun hal tersebut, maka suatu kebanggaan bagi saya. Bukan hanya sekedar acara satu kali, tetapi komunitas yang terus belajar, berdiskusi, dan bereksperimen dengan teknologi. Saya juga ingin memulai dengan kegiatan seperti workshop teknologi praktis, diskusi santai tentang inovasi digital, dan mini challenge menggunakan produk Google. Dalam jangka yang panjang nanti dampaknya mungkin akan terlihat. Nah, dari dampak tersebut akan banyaknya mahasiswa lebih mengenal dan menggunakan teknologi Google secara produktif. Dari dampak jangka panjang tersebut juga, saya berharap dampaknya lebih besar daripada yang jangka pendek. Mahasiswa dalam jangka panjang akan menjadi pengguna teknologi, bukan hanya menjadi pengguna, tetapi juga menjadi inovator yang menciptakan solusi baru bagi masyarakat. Jika setelah 3 bulan lebih melihat mahasiswa mulai lebih percaya diri dan bereksperimen dengan teknologi, saya ingin berkolaborasi membuat proyek dan berbagai pengetahuan dengan teman lainnya. Bagi saya itu sudah menjadi pencapaian yang sangat berarti. Karena pada akhirnya tujuan terbesar dari teknologi adalah memberdayakan manusia untuk menciptakan perubahan, bukan hanya menciptakan dampak yang negatif. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.